Kemudian para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pengertian puasa. Jadi nanti saya tanya nanti. Yang tidak bisa jawab saya laporkan ke saya suruh laporkan ke Ustaz. Baik. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa adalah menahan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi puasa itu adalah imsak, itu menahan. Makanya biasa kalau bulan Ramadan, antum pasti dengar orang teriak imsak, imsak, imsak. Baik ya? Sebelum azan itu biasa. Dan ini perbuatan yang tidak ada petunjuknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, imsak itu dimulai dengan terbitnya fajar shadiq namanya. Makanya Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Jadi Allah suruh kita makan sampai dengan terbitnya fajar. Dan jadi kalau ada orang mengharamkan makan sebelum terbitnya fajar seperti imsak, maka ini perbuatan yang menyelisihi syariat. Jadi kita disuruh makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Hingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam minal fajr, yaitu apa? Daripada waktu fajar. Fajar itu ada dua, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Yang dimaksud di sini fajar shadiq, yaitu apa? Cahaya putih dan merah yang terbentang di ufuk sebelah timur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita imsak itu dimulai dari situ, bukan 10 menit sebelum azan, bukan 10 menit sebelum azan. Jadi kalau masih ada 10 menit lagi baru terbitnya fajar shadiq, boleh makan, silakan. Mau makan, mau minum, nak tambah 1 piring pun tak ada masalah, nak tambah 2 piring pun tak ada masalah. Yang penting belum terbitnya fajar. Jadi makna puasa itu imsak. Imsak itu menahan daripada, menahan. Maknanya secara bahasa ya. Maka menahan di sini meliputi menahan daripada ucapan, perbuatan. Misal orang bilang saya nak nogok situ jak lah, gitu kan? Berarti dia puasa jalan. Baik ya? Saya nak nogok di kamar jak, berarti dia puasa jalan. Saya tak mau bicara, diam, berarti dia puasa daripada berbicara. Dia menahan daripada berbicara. Wallahu a'lam. Bisa itu secara bahasa. Jadi dia meliputi siapa? Meliputi manusia maupun meliputi hewan. Jadi kalau hewan tak mau makan berarti dia puasa. Hewan tak mau berjalan dia puasa. Itu secara bahasa. Karena puasa itu menahan daripada berkata-kata, menahan daripada makan, menahan daripada berjalan. Ya, atau yang orang Melayu bilang nogo. Itu bahasa Inggris yang dimasukkan dalam bahasa Sambas. Jadi bahasa apa? Jadi bahasa gaulnya Sambas itu no go. Go itu kan pergi ya. No itu kan tidak ya. Saya tidak mau pergi gitu ya. No go namanya. Baik ya. Ikhwatal iman, para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara bahasa. Berkata Abu Ubaid di dalam kitab Gharibul Hadith, beliau mengatakan setiap orang yang menahan daripada berbicara, makan dan berjalan, maka dia disebut orang yang berpuasa. Orang yang apa? Berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun secara syariat, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan puasa itu imsakun makhsus
fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin bisyartihi. Puasa adalah menahan sesuatu yang dikhususkan. Puasa adalah menahan sesuatu yang dikhususkan. Fi zamanin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan. Min syakhsin makhsusin, dari orang-orang yang khusus. Bisyartihi, dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Baik, kita syarah. Jadi puasa itu apa? Menahan sesuatu yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan dari orang-orang yang khusus atau dikhususkan dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Baik, kita jelaskan satu persatu. Maksud daripada imsakun makhsus, apa itu imsakun makhsus? Jadi imsakun makhsus itu adalah menahan daripada makan dan minum serta jima. Jadi makan dan minum serta jima, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Meliputi apa? Makan, minum, serta jima, atau segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Jadi maksud daripada imsakun makhsus adalah apa? Menahan diri dari sesuatu yang dikhususkan, yaitu menahan diri daripada makan, minum, serta jima. Makan, minum, dan jima. Jima itu adalah hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu imsakun makhsus, menahan diri daripada sesuatu yang dikhususkan. Ya, bisa juga tentunya meliputi ucapan dusta, perbuatan ucapan keji, perbuatan keji dan sebagainya yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang dapat membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi SAW dalam hadits qudsi beliau SAW meriwayatkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwasanya apa? Bahwasanya apa? Sesungguhnya apa? Puasa itu adalah milikku, ya. Dan aku akan wa ana ajzi bih. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum, maka apabila hari berpuasa salah seorang daripada kalian, fala yarfuth wa la yaskhab, maka jangan dia melakukan rafath. Ar-rafath itu ucapan keji ataupun perbuatan keji. Atau misal contoh seperti apa? Kalau ada orang ngajak dia berkelahi, kata Nabi SAW, fa idza syatama ahadun, apabila seorang mencelanya, mencacinya, mengajak dia berkelahi, al-qatalahu falyaqul inni shaimun marratain, maka katakan kepada itu, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kata para ulama, maksudnya apa? Dia mengingatkan dirinya dan dia mengingatkan orang sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk mengingatkan dirinya dan mengingatkan sahabatnya tersebut, atau orang yang mengajaknya berkelahi atau mencelanya tersebut. Jadi maksudnya imsak makhsus juga bisa meliputi apa? Menahan diri daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Baik, ya, para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi zamanin makhsus, pada waktu yang dikhususkan. Pada waktu yang dikhususkan. Maksudnya apa? Maksudnya sejak terbitnya fajar shadiq. Waktu yang khusus itu apa? Sejak terbitnya fajar shadiq. Ya. Sejak terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu cahaya putih, ya, dibungkus oleh dikepit, ya,
di antara cahaya hitam di ufuk sebelah timur. Nah, itu fajar. Nah, itu tanda masuk waktunya waktu subuh, dan itu sudah boleh sholat subuh. Berarti di sini haramnya makan, minum serta jima dan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa, ya, sudah dimulai, dan dihalalkannya untuk melakukan sholat subuh. Allah langsung. Waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Makanya Allah berfirman apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa. Maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak jima sampai dengan datangnya malam. Datangnya malam, maksudnya apa? Terbenamnya matahari di ufuk sebelah barat, yaitu dengan ditandainya datangnya maghrib. Berarti di situ sudah, berarti waktu ya, ini waktunya ya, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu waktunya. Nah, ini fi zamanin makhsusin, pada waktu yang khusus. Dan waktu yang khusus juga di sini yang dimaksud apa? Yaitu bulan Ramadan. Di bulan apa? Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Karena ibadah itu dia terikat dengan waktu. Dia terikat dengan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian min syakhsin maksus, dari orang-orang yang khusus. Maksudnya apa? Muslim. Orang yang dimaksud di sini apa? Seorang muslim baligh. Siapa yang belum baligh? Siapa yang belum baligh? Mana yang belum baligh? Berarti belum wajib puasa. Tapi bukan berarti tidak puasa. Paham? Yang belum baligh tidak wajib puasa. Bukan berarti tidak puasa. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mendidik anak-anak itu bagi orang tua muslim ataupun muslimat untuk mengajarkan dan mendidik anak mereka sejak usia 7 tahun untuk sholat. Kata para ulama, ini usia tamyiz. Haddut tamyiz ini, batas orang dikatakan tamyiz. Akalnya sudah mulai berfungsi dengan baik untuk membedakan mana benar, mana salah. Maka di sini pendidikan sudah dimulai. Mengajarkan tentang syariat itu sudah dimulai. Sebenarnya sudah dimulai sejak usia dini, usia apa? 0. Ya, atau usia sehari. Itu sebenarnya sudah dimulai, yaitu dengan mulai dari orang tua. Seorang ayah kepada seorang suami kepada istrinya, mempersiapkan istrinya untuk mendidik anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usia dini. Tapi maksimalnya usia tamyiz. Usia tamyiz, maka ini tidak boleh dilalaikan. Nah, ini sudah wajib bagi orang tua untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka. Salah satunya diperintahkan untuk berpuasa, melatih mereka untuk puasa. Jadi kalau ustadz di sini misal perintahkan kalian, itu bentuk pendidikan kepada kalian. Usia sudah 7 tahun? Belum 7 tahun? Hah? Sudah lebih dari 7 tahun? Iya. Siapa yang di sini masih usia 7 tahun? Tidak ada lagi ya? Baik. Usia 10 tahun? 8? 12 tahun? Oh, sebentar lagi. Sebenarnya udah masuk usia-usia baligh kayaknya. 12 itu biasanya usia baligh itu 12. Ya. Bahkan ada yang 11 tahun, 10 tahun itu sudah baligh. Baik. Jadi kalau sudah mimpi basah sebagaimana yang kita bahas ya. Kalau udah mimpi basah berarti itu sudah menandakan bahwasanya apa? Sudah baligh. Jangan sampai udah banjir, bukan basah lagi, udah banjir, bilang belum baligh. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Jadi pertama adalah seorang muslim, yang kedua adalah baligh, orang-orang yang dikhususkan. Kemudian yang ketiga akil, berakal, tidak gila. Orang Melayu kan gile. Hah? Orang Jawa bilang wong gendeng. Wong apa? Wong gendeng. Hah? Orang Arab bilang majnun. Wong gendeng, edan, gila, tidak berakal. Allah alam bisawab. Bagian, jadi harus orang yang diwajibkan puasa itu orang yang berakal, bukan orang gila. Makanya Nabi SAW bersabda, rufi al-qalam an thalathatin, diangkatnya pena itu dari 3 orang. Yang pertama anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia waras. Wa anin naimi hatta yastayqiza, dari orang yang tidur sampai dia terbangun, termasuk di sini orang yang koma, belum titik. Kalau orang yang koma maka terangkat pena. Maksudnya tidak wajib dia melakukan satu kewajiban yang diwajibkan ketika dia sadar atau dia terjaga. Kalau orang udah titik, udah mati ya, karena buku catatan amalnya udah nggak ada lagi, koma masih lanjut. Allah alam bisa. Kalau titik berarti udah selesai paragrafnya. Baik ya. Khawatirnya mana orang yang Allah jami'an, maka ya, hatta yastayqiza, sampai dia terbangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia bermimpi, mimpi banjir tadi, mimpi basah. Jadi kalau kalian yang belum balik itu, kalian tidur malam nanti kemudian banjir, basah, nah sudah, itu udah balik kita. Bukan balik rumah, udah balik. Allah alam bisawab. Baik ya. Jadi balik akil, kemudian sehat dan mungkin. Sehat dan mungkin. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, jadi orang yang safar dan orang yang yang sakit, maka tidak, hukum asalnya tidak wajib puasa bagi mereka. Makanya nanti dilihat dari keadaannya. Nanti bahasan ini pada pembahasan berikutnya. Allah alam bisa. Jadi apa? Dia harus apa? Sehat, kemudian dia mukim, tidak bersafar. Kalau dia bersafar, maka kewajiban terangkat daripada dia. Dilihat daripada keadaan. Kalau puasa itu, ya, dengan puasa akan menyulitkan dia pada safarnya atau membahayakan dirinya, maka tidak wajib untuk berpuasa. Puasa baginya ya sunnah. Ya. Tapi kalau dia berpuasa, maka gugur kewajiban. Ya, makanya Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa daripada kalian, jangan lihat keluar. Kalian lihat ke sini. Ada apa di luar? Faman kana minkum maridan aw ala safar. Siapa yang daripada kalian itu yang dia sakit atau dia dalam keadaan bersafar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh dia mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Baik ya? Jadi dia harus sehat dan mukim. Jadi kalau dia sakit, kalau sakit yang dimaksud di sini pun ada kategorinya. Sakit di sini bisa jadi sakit yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Sakit di sini adalah sakit yang menyulitkan dia untuk puasa. Ya? Atau sakit di sini, kalaulah dia berpuasa akan membahayakan dirinya. Baik ya? Jadi sakit yang menyulitkan dia untuk berpuasa, atau sakit
yang apabila dia berpuasa maka akan membahayakan dirinya. Baik ya, seperti itu. Jadi sakit kategorinya seperti ini. Maka orang seperti ini tidak wajib bagi mereka untuk puasa. Adapun kalau cuman sakit gigi, terus terpotong tangan, benana bilang sakit gitu kan, lalu tak puasa. Kenapa kau tak puasa? Saya tak puasa lah. Hah? Apa sebabnya? Saya sakit. Saya lihat kau sehat saja, kau lari main sepeda gitu kan. Saya sakit. Mana kau sakit gitu. Tangan saya itu kepotong. Adalah sakit seperti ini tidak. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang apabila dia berpuasa akan membahayakan dirinya. Ya. Atau sakit yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Allah a'lam bishawab. Maka orang seperti ini tidak wajib bagi mereka berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa gugur kewajiban. Baik. Jadi sehat dan mukim itu ya wajib bagi mereka. Kalau sakit dan musafir maka tidak wajib. Kemudian serta bagi wanita suci dari haid maupun nifas. Ya, kalau wanita harus suci daripada haid dan nifas. Syaratnya itu harus suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau seorang wanita yang dia haid atau dia nifas, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, dia bermaksiat. Dia berpuasa dalam rangka, misal dia berpuasa, dia haid atau dia nifas, dia kemudian niatkan puasa dalam rangka ibadah, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ya. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadar," ya, bukankah kalau dia sudah haid maka dia tidak wajib untuk berpuasa dalam sebuah riwayat. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi itu diantara maksud daripada min syakhsin makhsusin bi syartihi, ya, min syakhsin makhsusin bi syartihi, daripada orang-orang yang dikhususkan dengan syarat-syaratnya. Syaratnya sudah kita sebutkan tadi ya. Pertama, dia seorang muslim. Tentunya yang kedua adalah baligh, akil, ya, sehat dan mukim, kemudian wanita suci daripada haid dan nifas. Baik ya? Wallahu a'lam bishawab.